Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi fisika mengenai listrik dinamis. Listrik dinamis ini dipelajari di kelas 12. Nah, apa sih listrik dinamis itu? Listrik dinamis itu adalah listrik yang mempunyai arus. Nah, listrik yang mempunyai arus atau arus listriknya bergerak. Arus listrik itu adalah elektron yang bergerak. Nah, pengertian arus listrik itu adalah banyaknya elektron yang berpindah tiap satuan waktu. Itulah arus listrik, makanya dinamakan listrik dinamis atau tidak diam atau bergerak, jadi elektronnya bergerak. Nah, untuk materi listrik dinamis ini, yang pertama nanti kita akan membahas mengenai hambatan. Itu disebutkan dengan R ya, hambatan. Hambatan ini satuannya ohm, ohm, atau simbolnya seperti ini. Nah, ini hambatan. Lalu rumus untuk mencari hambatan gimana? Rumus untuk mencari hambatan itu R itu sama dengan Rho dikali L per A. Nah, rumus untuk mencari hambatan. Inilah hambatan. Dengan R itu sama dengan hambatan tadi satuannya ohm, lalu Rho itu hambat jenis kawat. Nah, sebenarnya hambatan itu kalau di listrik itu bisa dijadikan kawat. Kawat itu merupakan suatu hambatan. Hambat jenis kawat. Ini satuannya ohmmeter. Ini satuannya ohm. Lalu L itu sama dengan panjang kawat. Nah, ini kalau panjang itu satuannya meter. Selanjutnya ada A. Nah, itu apa? A adalah luas penampang. Luas penampang kawat. Ini satuannya meter persegi. Jadi kawat itu kan gambarnya ini, kalau diperbesar. Nah, kawat dari sini sampai sini ini panjangnya. Nah, luas penampang itu yang ini luasnya. Kalau kawat itu luasnya sama dengan lingkaran, bentuknya umumnya itu lingkaran. Lingkaran atau rumus luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. R-nya adalah jari-jari kawat. Gitu. Misalkan ada soal ya, sebuah kawat memiliki panjang 10 meter. Kawat dengan panjang 10 meter. Nah, luas penampangnya
luas penampangnya 2 mm persegi. Lalu hambat jenis kawat kawatnya sebesar 4 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Lalu yang ditanya R-nya berapa? Kalau ada soal seperti ini, kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya apa? R sama dengan Rho kali L per A. Nah, terus lalu ditulis apa aja yang diketahui. Dan kalau di sini yang diketahui itu ada L hanya 10 meter, lalu ada A nya 2 mm persegi. Nah, ini perlu dijadikan meter persegi. Nah, 2 mm persegi itu berapa meter persegi? Kalau milimeter itu kan naik 3 ke meter, berarti ini 2 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kenapa kok nggak min 3? Karena ini kuadrat segi ya, berarti min 3 dikuadratkan itu min 6. Rho nya berapa? Rho nya 4 kali 10 pangkat min 7 ohm meter. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. R sama dengan Rho 4 kali 10 pangkat min 7 dikali L nya 10 per A hanya 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini bisa dicoret 4 sama 2, 4 bagi 2 2. Nanti hasilnya tinggal 2 kali 10 pangkat min 7. Ini 10 pangkat 1 ya, min 7 tambah 1 itu min 6. Min 6 sama min 6 hilang. Nah, ini tinggal 2. Satuannya apa? Ohm. Ini rumus untuk mencari hambatan. Lalu contoh nomor 2. Tadi nomor 1, contoh nomor 2. Ini saya bacakan 2 buah kawat ya, 2 kawat itu terbuat dari bahan sama. 2 kawat bahannya sama, panjang kawat pertama 2 kali panjang kawat kedua. L1 itu sama dengan 2 kali L2, atau panjang kawat pertama sama dengan panjang kawat kedua. Panjang kawat pertama sama dengan 2 kali panjang kawat kedua. Sedang diameter kawatnya itu, diameter kawat kedua itu sama dengan 2 kali diameter kawat pertama. Di soal diketahui diameter kawat kedua itu 2 kali diameter kawat pertama. Di 1 gitu kan. Lalu jika hambatan kawat pertama 20 ohm, kan di sini ada R1 itu sama dengan 20 ohm. Jadi ditanya R2 nya berapa? Nah, ini kita disamakan, dijadikan penyebutnya sama. Nah, ini kan bahannya sama, artinya bahan yang sama, ini massa atau hambat jenisnya itu sama, Rho-nya sama. Dengan rumus R sama dengan Rho kali L per A, ini rumusnya bisa kita rubah menjadi Rho itu sama dengan R dikali A per L. Kenapa kok jadikan Rho sama dengan? Karena Rho-nya sama, biar nanti bisa dicoret. Karena Rho-nya sama,
Jadi kita bisa persamaan row 1 sama dengan row 2. Row 1 apa? Row 1 berarti R1 kali A1 per L1 sama dengan R2 kali A2 per L2. R1 nya berapa? R1 nya 20 ohm. Nah, A1 nya berapa? Ini kan yang diketahui kan diameternya. Diameter kawat kedua itu sama dengan 2 kali diameter kawat pertama. Berarti ini A1 nya kita buat jadi tetap D1, diameter 1. Rumusnya luas apa? PR kuadrat, atau di sini menjadi Pi kali D per 2, D1 per 2 kuadrat per L1 nya berapa? L1 nya 2L2. Nah, sama dengan R2 kali Pi kali diameter 2 nya sama dengan 2 kali diameter 1, 2D1 per 2 kuadrat per L2 nya sama dengan, nah ini tetap ditulis L2 karena yang di kiri juga L2. Nah, nanti yang sama-sama itu dicoret, Pi nya sama coret, lalu D1 per 2 nya juga coret, ya kan, L2 nya juga coret. Tinggal 20 per 2 sama dengan R2 kali 2 kuadrat. Ini 2 kuadrat berapa? 4 per 1. Berarti R2 nya sama dengan 20 dibagi 2 dikali 4. Berapa? 20 bagi 2 10, 10 bagi 4 2,5. Satuannya ohm R2 nya. Nah, itulah pembahasan mengenai listrik dinamis bagian pertama, yaitu tentang hambatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh suhu terhadap hambatan. Untuk pengaruh suhu terhadap hambatan kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.